5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak sumber energi adik-adik. Sumber energi mulai dari minyak dan gas bumi atau disebut dengan migas, sampai yang bukan minyak dan gas bumi atau disebut dengan non-migas. Sumber-sumber energi tersebut itu tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kesemuanya harus dimanfaatkan secara bijak demi kesejahteraan dari penduduknya adik-adik. Nah, di sini kita akan pelajari sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber-sumber energi yang akan habis. Sumber energi tersebut juga tidak dapat diperbaharui lagi. Pada umumnya, minyak dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Contoh lainnya adalah batu bara, ini batu bara adik-adik, gas alam, dan hasil tambang lainnya. Contoh hasil tambang lainnya itu ya emas, perak, tembaga, nikel, dan lain sebagainya. Itu termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbaharui karena sumber-sumber itu akan habis dan untuk mendapatkannya butuh waktu yang sangat lama adik-adik. Minyak bumi dan batu bara merupakan sumber energi yang berasal dari tumbuhan dan makhluk hidup yang terpendam selama jutaan tahun. Minyak bumi dan batu bara akan habis jika digunakan secara terus-menerus adik-adik. Itu tadi ya sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sekarang sumber energi yang dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui merupakan sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Nah, sumber energi ini dapat memperbarui diri. Ada pula sumber energi yang bisa diusahakan atau dibuat oleh manusia. Meskipun demikian, kita itu harus tetap bijak ya adik-adik dan menghemat dalam menggunakannya. Contoh sumber energi yang dapat diperbarui adalah air, matahari, hewan, dan tumbuhan. Itu tadi ya informasi mengenai sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan yang dapat diperbarui. Nah, matahari itu merupakan sumber energi yang terbesar bagi bumi. Energi matahari tidak akan pernah habis digunakan adik-adik. Energi matahari itu sangat bermanfaat bagi seluruh alam, terutama makhluk hidup. Kegiatan ini akan memudahkanmu memahami manfaat energi matahari bagi kehidupan manusia. Nah, adik-adik coba amati ya. Ini adalah peta pikiran tentang manfaat energi matahari. Untuk manusia, manfaat energi matahari adalah mengeringkan pakaian. Sebagai PLTS itu pembangkit listrik tenaga surya. Lalu akan membantu petani garam, akan mengeringkan gabah atau padi yang sudah dipanen ya adik-adik, dan sebagai sumber vitamin D. Ini manfaat matahari untuk manusia. Lalu manfaat matahari untuk hewan adalah untuk menghangatkan tubuh, membantu penyerapan kalsium untuk pertumbuhan, membantu proses pencernaan, dan mengeringkan bulu atau rambut.
Sedangkan manfaat energi matahari bagi tumbuhan adalah untuk membantu proses fotosintesis, mengaktifkan klorofil pada tumbuhan atau zat hijau daun, menjaga temperatur tumbuhan, membantu pertumbuhan bunga dan daun, serta untuk menghilangkan air yang terlalu banyak bagi tumbuhan. Karena kalau tumbuhan itu terlalu banyak disiram itu juga akan mati adik-adik ya. Lalu apa manfaat energi matahari bagi alam? Nah, bagi alam manfaatnya adalah menerangi bumi sebagai pusat tata surya, lalu sebagai sumber energi, terutama energi panas dan energi cahaya adik-adik. Lalu di sini gunanya untuk mengeringkan tanah dan membantu terjadinya siklus air. Karena dengan matahari ini air-air akan menguap. Nah, di situ siklus air akan terjadi. Berdasarkan bacaan di depan, coba identifikasi sumber-sumber energi yang ada di daerah tempat tinggal kalian nih adik-adik. Untuk mendapatkan jawaban, kalian harus melakukan wawancara dengan orang-orang di sekitar tempat tinggal kalian. Nah, kalian akan melakukan wawancara nih. Wawancara itu untuk memperoleh data mengenai sumber-sumber energi yang ada di daerah tempat tinggalmu. Nah, kalian bisa membuat dulu rancangannya. Misalnya siapa narasumber yang akan kamu wawancarai. Lalu pertanyaannya apa saja yang dapat kamu ajukan untuk mendapatkan data tentang kondisi lingkungan di sekitar rumah kalian. Nah, misalnya nih adik-adik, narasumbernya yang akan kalian wawancarai bisa orang tua, bisa ketua RT atau RW, tetangga terdekat, anak tetangga, lalu bapak atau ibu guru, paman atau bibi. Ini bisa kalian jadikan narasumbernya. Nah, susunan pertanyaannya apa? Misalnya pertanyaan apa saja yang akan kamu ajukan untuk mendapatkan data kondisi lingkungan di lingkungan sekitarmu. Nah, contoh pertanyaannya, maaf Bapak atau Ibu, kami melakukan tugas dari Bapak Ibu guru untuk bertanya kepada Bapak Ibu. Boleh kami minta waktunya sebentar? Jadi ketika kita mewawancarai seseorang, kita harus berkata dengan baik dan sopan adik-adik, meminta izin dulu. Lalu siapa? Nama Bapak atau Ibu? Apa pekerjaan Bapak atau Ibu? Lalu kalian bisa bertanya, hewan apa saja yang masih dapat dijumpai di lingkungan sekitar Bapak atau Ibu? Tanaman apa saja yang banyak ditanam warga di pekarangan rumah? Apakah ada kegiatan rutin kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekitar? Lalu apakah masyarakat sekitar membuang sampah pada tempatnya? Dan bagaimana kesadaran masyarakat sekitar untuk menjaga kebersihan lingkungan? Ini hanya beberapa contoh kalimat pertanyaan ya, adik-adik bisa kembangkan lagi. Nah, kamu telah membuat daftar narasumber dan daftar pertanyaan. Berdasarkan daftar tersebut, lakukan wawancara, bisa bersama dengan teman-teman kalian. Lalu tuliskan hasil wawancaranya di buku tulis kalian masing-masing. Nah, di sini Kak Citra tampilkan contoh hasil wawancaranya. Kan pasti di sini nanti hasil wawancaranya berbeda-beda adik-adik ya. Misalnya nama narasumbernya adalah orang tua. Nah, kalian mengajukan pertanyaan kepada orang tua, misalnya hewan apa saja yang masih dapat dijumpai di lingkungan sekitar Bapak dan Ibu. Nah, misalnya orang tua kalian menjawab apa? Misalnya di sini jawabannya ada beberapa hewan seperti kucing, ayam, dan burung. Lalu kepada siapa lagi narasumbernya? Kalian bertanya, kalian bisa tuliskan pertanyaannya, lalu jawaban dari narasumber tersebut. Contohnya ini dari ketua RT, ketua RW, lalu dari tetangga, teman sekelas. Nah, ini pertanyaannya dan ini jawabannya. Pasti jawabannya beragam. Kan kalian mewawancarai orang yang berbeda kan? Nah, kalian pasti pertanyaan dan jawabannya juga beragam. Ini hanya contoh saja dari Kak Citra. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 9, subtema 1 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu
share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.